Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita masih dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita masuk di bulan awal, bulan Juli saudara. Dan saya percaya banyak pertolongan Tuhan sejak bulan Maret, April, Mei, bahkan sampai bulan ini kita masih beribadah online. Saya percaya tidak mengurangi sukacita saudara untuk memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara yang ada di rumah, yang di tempat ini, boleh kita sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita mulai ibadah kita boleh membacakan bersama Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Kita baca bersama-sama saudara. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 rebah di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Allah yang selalu memberkati, melindungi kami Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang boleh meliputkan setiap kami. Karena itu kami percaya kepada Yesus Tuhan. Biar Engkau bercara pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah dengan online. Secara online tidak mengurangi kuasa-Mu, kedahsyatanmu untuk bekerja. Haleluya. Ora bayara labase. Ora bayara laba. Yesus Tuhan. Ora bayara laba 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 laba. Ora bayara laba 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 laba. Biar Roh-Mu yang hidup, biar kedahsyatanmu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Ora bayara labase. Kami bersehati Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Allah yang hidup,
Engkau hidup bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu darah-Mu yang sanggup meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya akan setiap kedahsyatan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan Yesus, kami mau tunduk, kami mau taat untuk setiap rencana-Mu, untuk setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kirabasi kirabaya rabaya rabaya. Ini ibadah kami Tuhan. Orabasi kirabaya rabaya rabaya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Orabasi kirabaya rabaya rabaya rabaya. Orabaya rabaya rabaya rabaya. Orabaya rabaya 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 rabaya. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Haleluya. erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat suaramu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini menjadi ucapan syukur saudara dan saya. Naikkan pujian ini dari awal, katakan saat indah ku berhadapan denganmu, kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan sebagai Bapa dan Raja atas kehidupan kami. Bawa kami semakin dekat Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, biar kami menikmati kebaikan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu penuhi kami sekarang. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, Yesus menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan hadirat-Mu. Dirabasyararalabaye, orabayaralabalabalabalabalabalabalabalabala, orabasena, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, kedahsyatan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarkah belas kasihan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu Bapa, memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan. Orabase, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih mari kita sembah Dia, kita sembah Tuhan. Orabayaralab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 a, orabayaralaba, orabasikirabayaralabalabalabalabalabalaba, orabayaralabalabalabalabalabalaba. Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Oh, rabayaralabalabalabalaba, oralabalabalabalabalabalaba, oh, rabasera, oh, rabayaralabalabalabalabalabalaba, oh, rabayaralabalabalabalaba, oh, rabase. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari yang di rumah angkat suaramu, kita sembah Tuhan, nyatakan syukurmu kepada Dia. Kami merindukan-Mu Tuhan, kami menantikan-Mu. Haleluya. Oh
Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Oh Rabase, haleluya. Oh Rabayara Labase, haleluya. Oh Rabayara Laba, oh Rabayara Laba 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 Laba. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Rabayara Laba Laba Laba. Ya kami yakin dan percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Haleluya. Oh Kirabasena. Oh Rabayara Labayara Labayara Laba 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 Laba. Kirabayara Laba 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 Laba. Oh Rabasi Kirabayara Laba 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 Laba. Oh Rabasyara Laba 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 Laba. Oh Rabayara Laba 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 Laba. Oh Rabayara Laba 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 Laba. Haleluya. Oh Tuhan. Oh Rabasi Kirabayara Laba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Kami yakin Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, kami yakin, kami percaya Kau ada bagi kami. Kau hadir di sini. Ku yakin kuasa yang tak terbatas. Kemenangan. Lebih lagi katakan ku yakin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin. Mari angkat kedua tanganmu. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kuasa Tuhan. Kemenangan. Ku yakin. Oh Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin, amin, amin. Terjadi. Lagi lagi katakan ku yakin Kau hadir. Ku rasakan. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Terjadi di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan
nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima kesembuhan, kami boleh menerima pemulihan, kami boleh menerima Tuhan kesempurnaan yang daripadamu. Sehingga setiap kami lebih bergairah lagi meninggikan Engkau, lebih bergairah lagi untuk mencari wajah-Mu Tuhan, lebih bergairah lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Biar senantiasa Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak boleh lelah, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir akan dunia ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang perkasa seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ditinggikanlah Engkau oleh darah anak domba. Kami dipulihkan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya oleh karena kuasa darah anak domba, saudara dan saya dipulihkan. Katakan amin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Katakan sekarang telah tiba. Katakan keselamatan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dari awal katakan sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan siapa? Diurapinya karena telah dilemparkannya. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Go, jump, jump, jump. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita beri tepuk tangan bagi Dia. Katakan haleluya. Jemaat Tuhan katakan sekarang tiba. Saudara percaya amin. Ketika kita menaikkan pujian ini, ada iman, ada percaya dalam hidupmu. Haleluya. Karena dah dilempar, semua mau melompat bagi Dia. Jump, 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 come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba. Kesaksian saya, oleh kesaksian kita saudara seiman. Haleluya. Dihancurkan oleh darah anak domba. Let's sing. Oleh domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
darah anak domba, oleh Raja di atas segala raja, kita dimenangkan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama katakan, say, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Yes, katakan Yesus, kekuatanku, keselamatanku, yang beri hidup saudara dan saya. Angkat tanganmu. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu kekal. Na 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 na. Kasihmu, Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah, bawalah pujian baginya yang beri hidupmu. Oh, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur yang beri hidupmu. Angkat tanganmu. Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah. Yes, kasih anugerahmu kekal terhudar. Masyurlah Tuhan perbuatanmu. Tiada tara berkata Kau Tuhan Raja. Katakan haleluya. Kau yang percaya Tuhan, Kau yang baik. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, jaya, sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh bumi sujud menyembah. Kau yang berjaya, sujud menyembah.
di atas segala raja, katakan amin. Katakan yes. Kita percaya Dia adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Dia adalah yang maha tinggi, yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membacakan, mengikrarkan bersama-sama arti Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama saudara, ada di layar, kita baca bersama-sama ya. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Ini menjadi satu hal yang harus kita ikrarkan dalam keseharian kita saudara. Pentakosta ketiga pasti terjadi dan dimulai di Indonesia. Katakan amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti sambil kita selesai mendengarkan firman, ada perjamuan kudus saudara. Kita memberikan hati kita, kita boleh memberikan pikiran kita fokus sama Tuhan. Amin. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan. Pada hari-hari ini kami dibangkitkan Tuhan. Roh kami boleh dimerdekakan, dimenangkan. Kami tidak boleh terlena dengan kondisi sekarang. Kami tidak terlena dengan corona Tuhan. Kami tidak terlena dengan krisis ekonomi. Karena kami terlalu percaya memiliki Allah yang sanggup mengadakan apa segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Dan Tuhan adakan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Biar hari-hari ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami boleh fokus kepada Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu, biar pujian kami ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Menghampirimu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu. Haleluya, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya.
Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, kita akan memasuki
firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh berada bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri berbicara melalui lidah bibir hamba. Roh Kudus, tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pemulihan diri membawa berkat sepenuhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita melihat satu pemulihan itu sangat penting. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Yusuf. Latar belakang Yusuf, Yusuf adalah anak hasil perjuangan. Karena Rahel bertahun-tahun menunggu untuk bisa hamil. Tetapi rahimnya ditutup oleh Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan membukakan rahimnya Rahel. Kita melihat juga saudaraku yang kekasih, Yusuf mengalami proses pembentukan selama 13 tahun. Apa saja proses kehidupan Yusuf? Ada 3 hal dalam proses ini. Proses yang pertama adalah Yusuf dijual menjadi budak dan bekerja di rumah Potifar. Bagian kedua, ketika Yusuf berada di penjara. Bagian ketiga, kehidupan menjadi orang kepercayaan Firaun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat proses pertama daripada Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Dia anak bungsu. Dia disayang lebih daripada saudara-saudaranya. Ayahnya memberi dia jubah yang maha indah. Jubah yang luar biasa. Sehingga saudara-saudaranya merasa cemburu. Saudara-saudaranya merasa jengkel. Karena Yakub mengasihi lebih daripada saudara-saudaranya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, akibat daripada Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa, Yusuf dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Ternyata bukan hanya dikucilkan, rasa cemburu yang begitu besar dari saudara-saudaranya membuat saudara-saudaranya mempunyai rencana yang jahat. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan atas ide Ruben, tadinya rencana mau membunuh dirubah menjadi masuk ke dalam sumur yang kering. Dan ketika Ruben pergi, Yusuf diangkat oleh saudara-saudaranya. Ketika mereka melihat ada pedagang-pedagang Ismail, Yusuf dijual menjadi budak. Setelah itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf dibeli oleh Potifar. Dan ketika Yusuf dibeli oleh Potifar, Yusuf bekerja di rumah Potifar dimulai dari seorang budak. Yusuf menjadi orang kepercayaan karena apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Rupanya Yusuf ini menjadi seorang pria yang menarik, elok parasnya, dan istri Potifar tergoda untuk mengajak Yusuf melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun Yusuf selalu menjaga, dia selalu menolak. Dia selalu menolaknya. Dan yang terjadi saudaraku, istri Potifar memfitnah Yusuf. Dan mengatakan bahwa Yusuf ingin memperkosa dirinya. Sehingga akhirnya Yusuf masuk penjara. Itu adalah proses pertama kehidupan Yusuf.
Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Yusuf berada di dalam penjara. Yusuf seorang yang rajin, orang yang tekun. Dia bekerja, membantu kepala penjara, dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Yusuf punya sikap dan sifat yang suka menolong. Salah satu adalah ketika dia melihat juru minum dan juru roti sedang termenung, dia bertanya, "Mengapa engkau sedang termenung?" Dan mereka menceritakan masalah dan problem yang sedang mereka hadapi, yaitu bahwa juru minum itu berkata, kita bisa lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita buka dari Kejadian 40. Saudaraku yang kekasih, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat ke-7, lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka padanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Saudaraku, sebaliknya dengan juru roti, apa yang diceritakan mimpi juru roti? Ya, setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu ada artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan, dan apa yang dikatakan oleh mereka berdua terjadi." Saudaraku yang kekasih, juru minum telah ditolong oleh Yusuf. Yusuf berpesan, "Jangan lupakan aku, nanti kasih tahu Firaun supaya aku bisa dikeluarkan. Karena sebenarnya aku tidak pantas masuk ke dalam penjara." Tetapi juru minum ini melupakan Yusuf. Dan setelah 2 tahun kemudian, Yusuf baru dipanggil ketika Firaun mempunyai mimpi.
Mari kita lihat proses yang ketiga. Proses yang ketiga yaitu proses ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan Yusuf menceritakan langkah-langkah apa yang harus diambil. Sehingga Firaun, saudaraku, mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2. Karena apa yang dikatakan oleh Firaun sungguh luar biasa. Mari saudaraku kita lihat dalam Kejadian 41. Kejadian 41 kita lihat. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, Yusuf dipercaya menjadi mangku bumi. Dan mimpi Firaun, yaitu 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan terjadi. Dan bagaimana Yusuf akhirnya dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia mempersiapkan dengan mengumpulkan pada masa kelimpahan 1/5 daripada masa kelimpahan itu untuk disimpan dengan baik-baik. Ketika tiba masa kelaparan, ternyata masa kelaparan itu melanda seluruh keadaan bumi itu. Sehingga saudara-saudara yang berada di tanah Kanaan terkena dampak. Setelah 2 tahun masa kelaparan, Yakub berkata bahwa aku dengar di Mesir ada makanan. Dia menyuruh saudara-saudaranya pergi ke sana. Dan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan bagaimana proses Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Saya tidak bahas di sini, tetapi bagaimana proses tersebut. Yusuf bisa bertemu dengan ayahnya, Yusuf bisa bertemu dengan keluarganya, dan mereka tinggal di Goshen. Dan bagaimana proses Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan ia beserta anak-anaknya diberkati Tuhan. Mari kita lihat mengapa proses ini bisa terjadi. Kita boleh melihat ada 3 tahapan. Ada 3 hal penting. Tahapan pemulihan seutuhnya. Tahapan yang pertama atau yang harus dilakukan adalah pemulihan hati. Yang kedua adalah pemulihan karakter, perubahan gaya hidup. Yang ketiga, bagaimana Tuhan mengangkat pemulihan ekonomi dan status daripada Yusuf menjadi luar biasa. Mari kita pelajari yang pertama, pemulihan hati. Ini penting. Karena Yusuf tanpa pemulihan hatinya, dia tidak akan mengalami karya yang luar biasa. Yang pertama kita melihat saudaraku dalam Kejadian 45. Kejadian 45 saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak menyadari bahwa itu adalah Yusuf. Saudara-saudaranya tidak tahu itu adalah Yusuf. Tapi Yusuf tahu saudara-saudaranya. Dan Yusuf mau mencoba mentes apakah saudara-saudaranya ada perubahan. Di sini kita lihat. Yang pertama saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yusuf menyadari rancangan Tuhan akan dirinya. Mengapa? Karena Yusuf melihat ketika dia bekerja di rumah Potifar, Yusuf disertai Tuhan dan semua perbuatan yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga dia tahu bahwa ini adalah rancangan Tuhan yang luar biasa atas hidup Yusuf. Sehingga ketika dia tahu dan menyadari bahwa Tuhan punya rancangan rencana yang besar terhadap hidupnya, Yusuf bisa melepaskan. Walaupun itu perlu proses yang panjang, 13 tahun. Proses bagaimana Yusuf menyadari bahwa rancangan Tuhan itu adalah luar biasa. Kita melihat bahwa Yusuf tidak ada lagi dendam dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna atas hidupnya. Yang kedua
Yusuf mengeluarkan isi hatinya. Dia mengatakan ketika dia mendengar saudara-saudaranya berkata bahwa ini karena perbuatan dosa. Ini karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Sehingga mereka mengalami. Kita lihat saudaraku yang kekasih. Kita lihat saudaraku bagaimana saudara-saudaranya itu pergi 2 kali. Mari saudaraku yang kasih, kita lihat. Kita melihat dari Kejadian 42, ketika Yusuf tahu bahwa ini ada saudara-saudaranya. Kejadian 42 ayat 9 berkata, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, tidak, kamu datang melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah. Di tanah Kanan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian Yusuf berpura-pura. Dia bilang, enggak, kamu pengintai. Kamu ingin melakukan sesuatu yang jahat di tempat ini. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat saudaraku di sini. Bahwa Yusuf melakukan sesuatu supaya saudara-saudaranya menjemput adiknya Benyamin. Dan di situ dia minta 1 orang daripada saudara-saudara Yusuf ditahan. Dan kita tahu saudaraku yang ditahan itu adalah Simeon. Simeon ditahan, kemudian mereka pulang kembali bertemu dengan ayahnya. Dan kita melihat bagaimana ayahnya tidak mau Benyamin dibawa. Sehingga mereka sampai kehabisan lagi. Sampai mereka tidak punya makan lagi. Akhirnya saudara-saudara Yakub berkata pada saudara-saudaranya, ayo kamu pergi lagi. Kamu pergi untuk membeli makanan. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat dalam rancangan ini bahwa Yusuf di sini menyadari, dan ketika kita lihat di dalam Kejadian 42 ayat 24, ya, di sini sebelumnya kita baca saudaraku, Kejadian 42 ayat 22 firman-Nya berkata demikian. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan padamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Anak itu yang dimaksud adalah Yusuf. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Saudara perhatikan, Yusuf mengeluarkan isi hatinya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata kepada mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Lalu mereka kembali, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika saudara-saudaranya kembali, ketika bahaya kelaparan itu dan mereka harus berangkat kembali, saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf kembali, dan mereka waktu itu mereka membeli, mereka berkata kepada orang yang menjaga, kenapa uang pembelian daripada ini kok dimasukkan kembali? Dan mereka bilang, aku kembalikan ini uang. Jadi mereka bayar dulu uang yang dikembalikan, sekarang mereka mengembalikan 2 kali lipat. Lalu Yusuf punya sesuatu rencana, yaitu ketika mereka mau kembali kepada Yakub, apa yang terjadi? Yusuf menyuruh orang menaruh piala
di tempat karung daripada Benyamin. Sehingga ketika mereka berjalan kembali, lalu Benyamin itu, mereka mengejar dan mendapatkan piala itu ada di tempatnya karung Benyamin. Dan Yusuf berkata, tidak bisa, aku harus menahan Benyamin. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Yehuda berkata, aku yang bertanggung jawab. Biarkan Benyamin kembali dan aku yang menjadi tawanan. Karena aku berkata kepada ayahku, aku yang bertanggung jawab. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat bagaimana Yusuf mengalami satu proses pergolakan dalam hatinya. Ketika dia melihat ternyata kakak-kakaknya ini berubah. Kakak-kakaknya menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh mereka kepada Yusuf. Kita boleh melihat bahwa ketika Yusuf mendengar perkataannya, dia menangis. Ketika dia melakukan itu, hatinya bergolak. Tetapi Yusuf mengeluarkan isi hati dengan menangis. Yusuf belajar untuk bisa mengampuni saudaranya. Dan apa yang dilakukan ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf mengalami satu kemenangan. Satu kemenangan yang luar biasa. Yusuf mendapat 3 berkat ketika dia bisa mengampuni. Pertama, Yusuf menjadi penasehat Firaun. Yang kedua, tuan atas seluruh istana. Ketiga, kuasa atas seluruh Mesir. Pengampunan adalah kunci atas dibukanya pintu berkat dan terobosan dalam hidup. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Anda diperlakukan tidak enak, ketika kita diperlakukan tidak enak, seperti apa yang dialami oleh Yusuf, ketika dia dikucilkan, dia dibenci, direncanakan untuk dibunuh, Yusuf dijual akhirnya. Yusuf ada di rumah Potifar, difitnah. Dia mengalami satu keadaan yang tidak mudah buat Yusuf. Dan ketika Yusuf berada di penjara, dia pun dilupakan. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf? Dia melakukan, yaitu pemulihan hati. Saudaraku, kata pemulihan hati penting buat kita. Sebab pemulihan itu harus bukan hanya di luar, bukan hanya perkataan, tetapi pemulihan hati harus masuk ke dalam akar hati kita. Kita percaya bahwa karena hubungan Yusuf yang dekat dengan Tuhan, Yusuf ditolong Roh Kudus. Karena tadi dikatakan oleh Firaun, tidak ada orang yang seperti ini kalau tidak ditolong oleh Roh Allah. Jadi dia mempunyai Roh Allah dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mengalami satu keadaan yang begitu pahit, 13 tahun, di mana dia mengalami proses itu. Ketika dia menjadi orang nomor 2, itu mengalami 7 tahun masa kelimpahan, 2 tahun masa kekeringan. Yusuf merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan memulihkan hatinya Yusuf. Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Yuk kita lihat di Kejadian 45. Mari saudaraku, kita lihat. Ya, ayat 1 bilang gini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara, akulah Yusuf. Wah, saudara-saudaranya kaget. Saudara-saudaranya terkejut. Mereka takut kalau Yusuf membalas dendam. Yusuf hanya berkata, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu kata Yusuf padanya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu
yang kamu jual ke Mesir. Perkataan pertama, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ini mengingatkan pada saudara-saudaranya betapa Yusuf mengalami satu proses, yaitu harus dijual menjadi budak. Tetapi kita perhatikan bagaimana pemulihan hati Yusuf. Kita lihat ayat kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kami. Perhatikan kata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf mengerti benar rancangan itu setelah 13 tahun. Dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Proses demi proses. Keadaan demi keadaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau mengalami fitnah, mengalami satu tekanan, satu masalah yang besar. Ketika engkau mengalami tekanan yang luar biasa. Engkau dikhianati. Engkau ditipu. Saudaraku yang kasih. Bisakah hati kita ini pulih? Bisakah hati kita mengalami perubahan? Satu hal yang saya mau katakan. Mengampuni itu tidak mudah. Tetapi satu hal yang kita percayai ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu mengampuni, tapi aku mau Tuhan. Tolong aku. Yusuf menyadari ketika dia melihat kakak-kakaknya, ketika dia berjalan bersama melihat adiknya, Yusuf tidak tahan. Karena Yusuf dipenuhi dengan perasaan kasih. Kasih Tuhan bisa mengubah hati Yusuf. Sehingga apa yang dilakukan, yaitu Yusuf bisa memberikan pengampunan. Pengampunan adalah kunci dibukanya pintu berkat buat kita. Dan terobosan dalam hidup kita. Mari saudaraku. Jadi kunci yang pertama, bagaimana Yusuf mengalami pemulihan seutuhnya, yaitu pemulihan hati. Dengan dia membuka hatinya, dia menyadari bahwa proses demi proses, walaupun tidak mudah, tapi Yusuf belajar untuk bisa mengampuni. Dia minta Roh Kudus memimpin hidupnya untuk mengalami dan bisa mengampuni. Dan akhirnya dia berkata bahwa Tuhan, di sini saudaraku dikatakan, kita lihat di ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ingat saudaraku, ketika engkau mengalami proses seizin Tuhan, engkau mengalami tekanan seizin Tuhan, engkau dikhianati seizin Tuhan, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi alatnya. Dan Yusuf berkata, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan Yusuf bisa berkata, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau berkata, ketika engkau sedang mengalami satu keadaan yang tidak enak, maukah engkau datang sama Tuhan? Tuhan, tolong saya untuk hati saya dipulihkan. Aku tahu proses ini adalah prosesnya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Mampukan aku untuk menghadapi setiap tantangan, setiap proses yang berat. Dan Yusuf akhirnya bisa mengampuni saudara-saudara dan berkata, mari jemput ayah. Datang ke tempat ini. Sebab Tuhan datang, aku datang di tempat ini dalam rancangan Tuhan untuk memelihara keturunan kita semua.
Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yaitu pemulihan sikap, perubahan sikap. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf ini seorang anak manja. Yusuf ini anak kesayangan. Dan ketika dia berada sebagai budak, dia hanya sendirian. Dia tidak ada siapa-siapa. Dia tidak mengenal seorang pun. Tapi satu hal, dia mengenal Allah. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Kita lihat, mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kejadian 39 ayat 9b. Ya, kita tahu ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Apa yang dilakukan Yusuf? Yaitu dia takut akan Tuhan, menjauhi larangan untuk berbuat dosa. Kita lihat saudaraku ayat 9b. Ayat 9b berkata demikian. Bahkan di rumah, kita lihat kita mulai dari ayat, mari kita lihat dari ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istri Potifar. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 1. Yusuf menghormati tuannya Potifar. Dia menjaga apa yang menjadi kepercayaan tuannya. Yang terpenting lagi, bahwa dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia menjauhi dosa. Dia lari meninggalkan dosa. Saudaraku, jadi kunci daripada pemulihan yaitu hidup menjauhi dosa. Jangan masuk dalam dosa. Hormati tuanmu, hormati majikanmu. Jangan pernah mengingini apa yang menjadi milik majikanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana pemulihan sikap? Yaitu dia bersandar pada Tuhan. Tidak mengeluh saat masalah datang. Dia datang, dia mendekatkan pada Tuhan, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yusuf melakukan apa yang dalam kehidupannya, yaitu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan tadi kita lihat saudaraku di dalam ayat sebelumnya, bahwa Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat Yusuf berhasil. Itu sebabnya saudaraku, kalau hari-hari ini engkau sedang banyak menghadapi masalah. Hari-hari ini kita tahu ada COVID-19. Hari-hari ini ada masalah yang besar. Hari-hari ini kita menghadapi keadaan krisis ekonomi. Bersandarlah pada Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Menjauhlah daripada dosa. Yang ketiga, Yusuf tidak pernah menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Yusuf menjaga perkataan. Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tidak marah-marah sama Tuhan. Yusuf tidak pernah berkata, ini gara-gara Tuhan. Ini gara-gara orang lain. No. Yusuf sadar bahwa semuanya itu seizin Tuhan. Saudaraku, pemulihan sikap daripada Yusuf. Yusuf tadi kita sudah belajar di pemulihan hati, bahwa Yusuf tidak mempunyai dendam dalam hatinya. Jadi hal yang kedua,
adalah perubahan hidup Yusuf untuk semakin dekat sama Tuhan. Perubahan dari seorang anak bungsu, Yusuf berubah menjadi anak yang rajin, yang tekun, yang terus hidupnya bersandarkan pada Tuhan. Dan dia mengalami satu kemenangan, dia mengalami satu proses yang luar biasa. Sehingga Yusuf boleh dipulihkan. Kehidupannya menjadi kehidupan gaya kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat saudaraku, tadi saya sudah bacakan, Yusuf mengalami pemulihan status dan ekonomi. Statusnya dari seorang budak menjadi orang yang menjadi orang nomor 2. Statusnya diubah Tuhan. Karena Allah yang membuat segalanya berhasil. Dan Yusuf selalu berkata, ini bukan karena dia. Ini karena Tuhan. Mimpi, dia mengartikan mimpi. Bukan karena dia hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menolong dia. Kita melihat bagaimana di rumah Potifar Tuhan membuat berhasil. Bagaimana di tempat penjara. Naik dari rumah Potifar, dia diproses menjadi di penjara, dia menjadi orang nomor 2. Dan akhirnya apa yang didapatkan Yusuf? Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2. Tadi dikatakan Yusuf menjadi tuan, menjadi kuasa. Dan Yusuf diangkat menolong keluarganya, memulihkan keluarganya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa krisis, masa-masa sakit penyakit, adakah kita mau datang sama Tuhan? Adakah kita mau minta agar hati kita dipulihkan? Mungkin ada kesalahan, ada dosa, ada ketidakbenaran. Kita introspeksi diri kita supaya hati kita dipulihkan. Mungkin kita disakiti orang, kita ditipu orang. Datang sama Tuhan agar kita dimampukan mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang kedua, kita percaya bahwa perubahan sikap kita menjadi orang yang rajin, yang tekun, dan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, Tuhan sendiri akan membuat kita naik. Dari status tidak ada apa-apa, Tuhan buat semakin lama semakin naik, semakin berhasil. Hari ini kita percaya COVID-19, krisis ekonomi tidak dapat memisahkan kasih kita dari kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita persatukan hati kita. Kita minta Roh Kudus, kita minta Tuhan menyertai kita melalui firman-Nya. Dia mengajarkan kepada kita pemulihan diri seutuhnya, secara total, akan membuat berkat yang sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mengalami proses yang tidak mudah, proses yang Tuhan izinkan, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mau mengubah hati kami. Tuhan mengoreksi hidup kami. Tuhan memperbaiki hidup kami. Sehingga dalam proses ini Tuhan, hati kami dibongkar. Hati kami dihancurkan. Untuk dibangun kembali menjadi hati yang baru. Hati yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Sehingga kami tahu kalau kami diizinkan mengalami ini, hati kami tetap bersuka cita. Tetap mengucap syukur. Dan senantiasa kami tetap berdoa. Ya, kami percaya bahwa hidup kami mengalami kemenangan. Perubahan sikap, pemulihan sikap kami. Sehingga sikap yang baru, karakter yang baru ada pada kami. Karakter kerajaan Allah. Karakter yang dibentuk melalui proses demi proses. Sehingga kami tahu, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan membuat kami naik. Seperti the year of new dimension. Bahwa kami diubah seperti Kristus. Kehidupan kami diubahkan. Sehingga kami akan menjadi. Mengalami perubahan status.
Sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan buat berhasil. Kami akan naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini digenapi dalam hidup kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba boleh berguna buat hamba dan buat setiap orang yang mendengarkannya. Dan kami boleh mengalami satu karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran ini menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Yang percaya mari katakan, amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami memasuki perjamuan-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami dan layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan biarlah perjamuan ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki perjamuan yang kudus ini dengan ucapan syukur dan kami telah melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kiranya perjamuan yang kudus ini memberikan kekuatan yang baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, untuk pengumuman buat saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah raya Minggu tanggal 12 Juli 2020 masih kita online serentak di jam 10 pagi ya. Jadi jangan lupa yang mungkin lagi di rumah atau dalam perjalanan atau mungkin di kantor bisa kita sama-sama beribadah serentak secara online. Amin. Selanjutnya untuk ada keperluan, ada kebutuhan, informasi dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau Koordinator Ibadah Raya saudara. Sekretariat kita tetap terbuka untuk saudara yang membutuhkan informasi dan memerlukan bantuan saudara ya. Jadi boleh mendatangi atau menelepon Sekretariat Gereja atau Koordinator Ibadah masing-masing. Ya, puji nama Tuhan, itu pengumuman buat kita 1 minggu ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhirinya dengan pujian, dengan sukacita. Saya percaya sukacita Tuhan tetap tinggal di atas kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini Tuhan. Kami benar-benar merasakan bahwa kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Bapa, kalau pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi korban bakaran yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Rotono Harjo Bapak. Engkau memberkati kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun semuanya Bapa, kami percaya Engkau memberkatinya Bapa. Istri, anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah Bapa, segenap pelayanannya Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi karyawan kami Tuhan. Bapak Pendeta Samuel Harnadi, Kau juga memberkati kesehatannya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya. Istri dan anak-anaknya Tuhan, Kau memberkatinya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau telah menempatkan beliau di rayon 5 ini Bapa. Kami percaya ada rencana yang indah bagi beliau dan rayon 5 ini Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. GBI Jaka Sampurna di tempat ini Bapa. Berdoa bagi Pendeta Ardianto Budi Rahman. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati pelayanannya. Engkau memberkati usahanya Tuhan. Pekerjaannya Bapa. Bahkan seluruh aktivitasnya Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya Bapa. Istrinya dan anak-anaknya Bapa.
Kau berkati semuanya Bapa, studi, bahkan pekerjaan mereka semuanya Bapa. Kami percaya Engkau memberkatinya Tuhan. Jadikanlah keluarga ini Tuhan menjadi orang tua bagi kami, menjadi bapa bagi kami, bahkan menjadi teladan bagi kami Tuhan. Bagi jemaat Jaka Sampurna dan ranting-rantingnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Jaka Sampurna, cabangnya dan rantingnya Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, apapun keberadaan mereka pada saat ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa. Bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa bagi negara bangsa ini Tuhan, negara yang kami cintai, negara Indonesia ini Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan Tuhan hingga pejabat-pejabat yang terendah RT RW Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka Tuhan dengan segenap hati dan kejujuran Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka juga dapat membawa bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik Tuhan. Itulah doa permohonan kami Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Marilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, ingat selalu pakai masker, cuci tangan dengan memakai sabun di tempat air yang mengalir, dan jangan lupa jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.